Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. 3 alasan kenapa kereta api Indonesia lebih baik dari India. Kereta api di Indonesia dan India seperti apa perbedaannya gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Kereta api adalah salah satu moda transportasi yang vital di banyak negara, termasuk Indonesia dan India. Kedua negara ini memiliki jaringan kereta api yang luas dan penting bagi mobilitas masyarakat. Namun Indonesia memiliki keunggulan unik yang layak diapresiasi, terutama dalam modernisasi sistem kereta api. Video kali ini kita akan mengupas perbandingan sistem kereta api Indonesia dengan India. Sejarah kereta api di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda. Jalur kereta api pertama yaitu Semarang-Tanggung 26 km dibangun pada tahun 1867 oleh perusahaan kereta api Nederlands NIS. Setelah kemerdekaan, operasional kereta api dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap modernisasi, termasuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang diresmikan pada Oktober 2023. Sementara itu, India memulai sejarah kereta apinya pada tahun 1853 dengan jalur pertama antara Mumbai dan Thane, 34 km. Meskipun memiliki jaringan yang besar, modernisasi India berjalan lebih lambat dibandingkan Indonesia, terutama dalam hal kenyamanan dan efisiensi layanan. Hingga tahun 2023, panjang jalur kereta api di Indonesia mencapai sekitar 7.400 km. Mayoritas jalur terletak di Pulau Jawa dan Sumatera. Meskipun jaringannya tidak sebesar India, Indonesia fokus pada kualitas dan efisiensi layanan. Proyek-proyek baru seperti LRT Jabodetabek dan KCJB menunjukkan peningkatan signifikan dalam infrastruktur transportasi modern. Makin modern sudah ya. Sebaliknya, India memiliki jaringan kereta api sepanjang 67.368 km. Meskipun luas, jaringan ini sering mengalami tantangan seperti kepadatan penumpang yang ekstrim dan infrastruktur yang sudah tua, yang membutuhkan perhatian besar untuk pembaruan. Indonesia telah mengadopsi teknologi modern dalam pengelolaan kereta api. Contohnya adalah penggunaan sistem tiket elektronik dan pengembangan kereta cepat. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan kecepatan hingga 350 km per jam menjadi simbol transformasi transportasi Indonesia dan Asia Tenggara. Kehadiran LRT Jabodetabek yang ramah lingkungan juga menjadi bukti kemajuan teknologi transportasi di Indonesia. India unggul dalam adopsi teknologi seperti kereta semi cepat Vande Bharat Express. Namun sebagian besar jaringan kereta api di India masih bergantung pada teknologi lama. Upaya modernisasi sedang dilakukan, tetapi masih terkendala oleh skala jaringan yang sangat besar. Pada tahun 2022, PT KAI melaporkan melayani sekitar 429 juta penumpang. Angka ini terus meningkat, terutama setelah pengoperasian proyek-proyek baru seperti KCJB. Fokus pada kenyamanan dan efisiensi membuat kereta api Indonesia semakin diminati oleh masyarakat. Di sisi lain, Indian Railways mengangkut sekitar 3,5 miliar penumpang pada tahun fiskal 2022 atau lebih dari 9,5 juta penumpang per hari. Meskipun angka ini mencerminkan peran penting kereta api dalam mobilitas masyarakat India, kepadatan yang tinggi
seringkali menyebabkan pengalaman perjalanan yang kurang nyaman, khususnya pada rute-rute populer. Harga tiket kereta api di Indonesia relatif terjangkau dengan kisaran Rp30.000 hingga Rp400.000, tergantung kelas dan jarak. Pemerintah juga memberikan subsidi untuk kelas ekonomi agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan layanan yang nyaman dan tepat waktu, kereta api Indonesia menjadi pilihan utama bagi banyak penumpang. Di India, tarif kereta api sangat murah. Tiket untuk kereta kelas ekonomi jarak jauh bisa dimulai dari 100 Indian Rupee atau sekitar Rp20.000. Namun murahnya tarif seringkali mengorbankan kenyamanan dan kualitas layanan, khususnya pada kelas ekonomi. Tantangan terbesar di Indonesia adalah keterbatasan jaringan kereta di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Namun pemerintah terus berupaya memperluas jaringan dan meningkatkan infrastruktur, termasuk membangun jalur kereta api di Sulawesi dan Kalimantan. India menghadapi tantangan seperti kepadatan penumpang yang ekstrim, keterlambatan jadwal dan kecelakaan. Infrastruktur yang sudah tua di beberapa daerah juga memerlukan perhatian serius. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diresmikan pada Oktober 2023 menjadi tonggak sejarah bagi transportasi Indonesia. Dengan waktu tempuh hanya 40 menit, kereta cepat ini membawa perubahan besar dalam mobilitas masyarakat dan daya saing transportasi nasional. Proyek ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga menunjukkan keunggulan Indonesia dalam menghadirkan transportasi modern yang sudah dapat dinikmati masyarakat. Di sisi lain, keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan KCJB menjadi pembuktian nyata bahwa negara berkembang dapat merealisasikan proyek ambisius dengan standar global. Indonesia kini memimpin di kawasan Asia Tenggara dalam hal transportasi kereta cepat, memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman, aman, dan efisien. India sedang membangun proyek kereta cepat Mumbai-Ahmedabad dengan teknologi Shinkansen dari Jepang. Namun proyek ini mengalami berbagai kendala, termasuk masalah pembahasan lahan dan pendanaan, yang mengakibatkan keterlambatan signifikan. Padahal proyek ini diprediksi selesai pada tahun 2028, tetapi hingga kini masih dalam tahap konstruksi awal. Gagalnya India menyelesaikan proyek ini dalam waktu yang diharapkan menempatkannya jauh di belakang Indonesia dalam hal implementasi kereta cepat. Sistem kereta api di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan fokus pada modernisasi dan kenyamanan, proyek-proyek seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodetabek menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam transformasi transportasi di Asia Tenggara. Sementara India masih berjuang menyelesaikan proyek kereta cepat pertamanya, Indonesia sudah berhasil membuktikan kemampuan dan keseriusannya dalam membawa transportasi ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat perkeretaapian di Indonesia gitu kan, memang mengalami banyak sudah gitu kan, kemajuannya lah. Nah, sekarang sudah ada kereta cepat yang merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara ya. Indonesia punya ini kereta cepatnya, dan juga ada sudah LRT gitu kan, LRT Jabodebek tuh kan. Saya paling suka tengok dia punya stasiunnya, stasiun kereta apinya gitu kan, besar. Lepas itu ada dia punya ini lagi ada pramugarinya lagi gitu kan, petugasnya lah gitu, pramugari gitu ya, macam yang di bandara sudah nih guys. Memang modern sudah gitu kan sistem kereta api di Indonesia, dan ya memang makin bertransformasi sudah kan dia punya transportasi, terutamanya pengangkutan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak, dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.